Siapakah guru sejati Anda? Banyak orang ingin mengetahui siapa guru sejati mereka. Beberapa orang berhasil menemukan, namun tidak sedikit pula yang belum berhasil menemukan siapakah sebenarnya guru sejati mereka. Meski mereka telah mencari kemana-mana, atau berguru kepada banyak orang yang dianggap mumpuni. Sudah berapa lama Anda mencari guru sejati Anda sendiri? Sudahkah Anda menemukannya? Jika Anda sudah berguru atau mencari ke sana kemari namun belum menemukan juga siapa guru sejati Anda, coba dengarkan percakapan berikut. Mungkin nanti, setelah Anda mendengarkan percakapan berikut ini, Anda bisa dengan mudah menemukan guru sejati Anda. Mari kita dengarkan bersama. Aku sering ditanya ini teman-teman, bisa nggak sih kalau guru sejati itu kalau dicari secara keilmuan, secara psikologi. Tes IQ maksudnya? Iya. Oh, coba ntar. Oke, ntar aku kemarin tuh baru dapat referensi ini. Itu kayaknya sih bisa. Iya. Bentar ya, aku mau tanya dulu. Bentar. Nanti aku nanya, itu jenengan jawab. Ntar dari tiap jawaban itu ada skornya. Nanti dari situ kita bisa tahu kira-kira siapa sih guru sejati kita. Oh gitu ya. Iya. Oke ya, aku ada pertanyaan nih. Ini jadi ada 10 pertanyaan yang harus dijawab, tapi harus jawab jujur ya. Iya, karena itu kan mewakili jiwa. Jadi kita bisa tahu. Iya. Nah, oke. Ini misalkan itu jenengan tidak terlahir sebagai manusia, kira-kira kepengen terlahir sebagai apa? Itu apa, pengen jadi malaikat, apa pengen jadi peri, apa pengen jadi alien, atau manusia serigala, apa malah pengen jadi jujur yang saya pikirkan lah ya. Iya. Oke. Berarti saya milih malaikat lah. Malaikat ya. Iya. Oke. Nanti kita hitung ya malaikat ya. Nah, ini nanti diingat-ingat nih jawabannya nih. Kan tadi milih malaikat. Iya. Berarti itu skornya kalau milih malaikat itu 50 skornya. Kalau peri itu 60. Kalau hantu 20. Kalau alien 40. Kalau manusia serigala 30. Nah, kalau setan itu 10. Ingat-ingat ya. Berarti tadi kan malaikat berarti 50. Berarti 50 ya. Ya. Oke, kita lanjut nih. Catat apa ya? Iya, dicatat. Oke. Nih, tertanya lagi. Ini buat masa depan jenengan itu kira-kira Anda jenengan itu pengen melakukan apa? Itu apa malah berpikir ini A ya? Iya, pilihannya. Ya pilihannya ya. A ya. A itu tidak punya masa depan. Iya. Terus pilihannya memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang hebat maksudnya. Terus apa hidup sendiri
dan tidak memerlukan apapun dengan semua orang. Ini C ya. Iya. Yang D-nya itu membangun keluarga yang harmonis. Iya, iya. E-nya membantu orang untuk memecahkan masalah mereka. Terus yang F pengen jadi pusat perhatian. Karena saya masih keluarga ya saya milih itu yang harmonis lah. Yang harmonis ya berarti D. Iya. Kalau Itu gitu berapa itu? B skornya? itu skornya, ini saya urut ya. Iya, iya. Kalau tadi jawabnya A berarti skornya 10. Kalau B 50, C 20, D 60. Kalau E 40, kalau F 30. Nah, karena tadi milihnya keluarga yang harmonis, berarti D ini Itu berapa? skornya 60. Oh iya. Tadi sama berapa? Tadi 40. Berarti 100 ya. Tadi 100 ya ya. Oke, lanjut. Misalkan itu jenengan digosipin sama temennya, itu jenengan gimana? Apa yang jenengan lakukan? Ini pilihannya ini A, putus hubungan sama temen, artinya terus tidak mungkin nggak berkomunikasi atau bagaimana lah kayak gitu ya. Terus B itu membicarakan dengan yang gosipin itu, teman yang gosipin itu. Artinya konfirmasi ya. Iya, konfirmasi dibicarakan lah. Iya, Ini iya. maksudnya gimana. Terus C itu nyoba untuk melupakan, artinya lah dianggap angin lalu lah, dilupakan kayak gitu. Iya. D itu mentertawakan pola pikir si penggosip. Jadi kayak gitu ditertawain gitulah sama kita. Terus E curhat ke teman yang lain yang peduli gitu, teman yang kayak sahabat atau orang yang deket gitu kan, yang biasa curhat. Terus yang F nya ini balas dendam ke teman yang gosip gitu. Itu apa tadi? Diulang bisa? Bisa. Kalau A itu putus hubungan lah sama teman, Ya. nggak kenal lagi lah gitu. Terus yang B nya itu membicarakan dengan si penggosip itu, dikonfirmasi. Nah, itu mungkin itu milih itu berarti Yang B ya, itu ya. B ya, B. Jadi kalau B kita lihat ya poinnya ya. B berarti 50. Berarti ditambahkan lagi ini. Iya, ini kalau yang A itu 30. Kalau B 50. Iya, iya. Kalau C itu 60. Berarti itu tadi 100 ya, 100 Iya. tambah 50, 150. 150. Ya, saya ulang ya. Iya. Ini A itu 30, B 50, C 60, D 20, E 40 dan F 10. Tadi milihnya B ya. Berarti 50. Berarti 150. Ya, oke. Ini lagi pertanyaannya. Misalnya ini ada temennya atau lihat orang itu dibully sama orang lain. Itu yang dilakukan sama jenengan tuh apa? Itu A itu minta bantuan orang lain, artinya minta orang lain bantu buat ngebelain si yang dibully gitu. Oke, Minta pertolongan lah. minta pembelaan. Iya. Iya, iya. Terus yang B nya itu ikut bully. Iya, 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 iya. Ya, C itu C itu belain yang lemah, dibully. yang dibully berarti. Itu. Terus D itu bilangin ke yang bully itu biar berhenti, jangan buliin lagi gitu kan. Terus yang E itu pura-pura nggak tahu.
Lanjut aja lah maksudnya. Iya iya. Iya. Nah terus yang F itu bully balik loh. Jadi yang bully itu dibully balik sama jenengan gitu loh. Itu tadi yang C itu apa? Yang T itu bela orang yang dibully. Itu yang D. Kalau yang D itu minta itu supaya dihentikan pembulian itu yang bully. Kayaknya itu lebih cocok itu. Yang D ya. D. Oke, kita lihat skornya ya. Saya bacain dulu skornya biar jelas. Jadi kalau A itu 50, B 60, C 20, D 40, E 30, dan F 10. Berarti D 40 ya, nanti 190. Iya. Tadi 150, 150 tambah 40, 90 ya. Oke. Nih kita lanjut ya, pertanyaan kelima. Ya. Nih kalau misalkan nih malam-malam terus jenengan itu lagi jalan sendirian di tempat sepi, nah, itu kok rasanya kayak ada yang ngikutin gitu loh. Oh iya. Iya. Itu yang dilakukan sama jenengan apa? Jadi ini jenengan ininya pokoknya apa yang dilakukan jenengan kalau misalkan kerasanya kok kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, itu apa A tetap berjalan, itu B berhenti dulu terus nanya ini loh, nyelidik loh sambil siapa ya gitu misalkan cari gitu. tahu lah Ya, ya. cari tahu ya. Ya. Siapa sih gitu, siapa ya gitu yang ngikutin maksudnya. Terus C-nya itu diam aja sambil mendengarkan itu suara apa gitu. Artinya mencari tahu tapi dengan diam menelisik lah kayak gitu. Ya. Diam. Terus lari nyari bantuan. Gitu. Yang D ini berarti lari ya, lari nyari bantuan. Jadi yang C itu diam aja sambil dengerin. Terus E nya itu mencoba bikin ini kebisingan untuk mencairkan suasana, maksudnya biar nggak kepikir loh gitu. Menghibur diri sendiri lah gitu, karena ada mungkin rasa khawatir. Ini satu lagi nih, Apa itu? F nya itu ngambil pisau atau senjata lain dan ini sambil tengok kanan kiri sekelilingnya gitu, artinya waspada gitu sambil siap-siap menyerang gitu atau mempertahankan diri kalau ada serangan. Itu mungkin pilihan saya itu lebih ke C. Saya Diam terus dengerin. walaupun agak takut. Iya. Saya usahakan diam terus dengerin itu apa ya. Soalnya kalau keburu-buru itu ternyata nanti malah dibulkan cari cewek temannya sendiri yang ternyata tikus yang di situ. C. C ya. Tak bacain skornya urut aja ya biar ini ya. Kalau jadi itu apa, kalau tadi A kan tetap berjalan, nah, itu skornya itu 50. Kalau berhenti terus sambil tanya siapa itu gitu, itu skornya 20. Terus kalau diam yang tadi sambil dengerin gitu, ngamatin ini suara apa itu skornya 40. Berarti itu ditambah 40. Iya. Jadi ini 190 ditambah 40. 230. Ya. Ya. 30. Ingat-ingat ya. Kita lanjutin dulu nih. Kalau yang lari nyari bantuan tuh 60. Oh iya. Kalau yang bikin kebisingan atau gaduhan atau mencairkan suasana atau menghibur diri lah, itu 30. Terus kalau
ini menghunus senjata, apa persiapan senjata sambil lihat-lihat sekeliling ya gitu. Itu skornya 10. Ya, jadi berapa jumlahnya? Jadi 230 ya. Lanjut ya kita ya. Terus Nah, lanjut. nih lanjut. Itu jenengan seneng nggak jalan-jalan ke hutan gitu, masuk hutan gitu? Senang itu senang. Seneng ya. Iya. Oke, kita lihat di jawaban berapa ya. Coba. Nah, ini saya bacain dulu, Mbok. Nanti apa berubah pikiran itu. Jadi jawabannya ini yang A itu nggak suka karena biasanya tersesat. Ya, terus yang B itu ya sepertinya menyenangkan asal bisa menemukan jalan keluar gitu. Jadi kalau kira-kira ada jalan keluar berarti kayaknya menyenangkan gitu. Iya. Terus C-nya itu apa? C-nya itu bentar. C-nya itu iya seneng. Berarti C itu ya. Iya, tempat yang hebat untuk berpikir dan merenung gitu kan. Iya, itu benar. C ya. C. Nah, terus Terus skornya berapa C? bentar tak bacain sekalian ya. D-nya iya karena saya suka, karena saya tinggal di kampung, jadi kalau di kampung itu biasanya kan suka sering keluar masuk hutan. Itu. Terus iya juga nek, tapi asalkan ada temennya. Jadi kalau sendirian enggak. Iya, kalau ada temennya berani gitu. Nah, terus ini yang apa terakhir ini enggak suka itu. Sebab rasanya nek apa takut bok ada yang ngikutin gitu loh. Iya. Nah ini kita lihat skornya. Kalau A itu berarti tidak karena takut apa tersesat gitu. Itu skornya itu 20. Nah B itu sepertinya menyenangkan asal bisa menemukan jalan keluar, itu 30. Iya. Terus kalau iya itu karena merupakan tempat yang hebat untuk berpikir dan merenung, itu skornya 50. Ini kan pilihan yang dengan tadi Berarti itu 280 ya. 230 ditambah 50. 280. Iya. Terus yang D karena ya seneng karena tinggal di kampung alasannya ini. Ini 40. Terus suka juga asal ditemani sama seseorang gitu, nggak sendirian, itu yang E itu 60. Terus yang nggak suka yang F karena takut ada yang ngikutin, itu 10 nilainya. Oke. 50 ya. Berarti ini tadi berapa? 280 ya? 80. Ya, oke, ini kita lanjut nih. 280 tambah 50 ya. Enggak, tadi 230 sama 50. Iya. Jadi 280 sekarang jenengan. Terus nih apa yang akan jenengan lakukan misalkan ini sudah tahu dalam sebulan itu akan meninggal gitu. Iya. Wah, ngeri ini. Ini misal bukan itu meninggal dalam arti di sini kalau buat kita itu meninggal apa kejelekannya gitu ya, mati kejelekannya. Itu bagus. Iya. Oh iya. Mati Maksudnya meninggal dalam keberuntungannya. artian yang lebih luas ya. Iya. Oke. Ini ya. Ya. Ini apa jenengan ini? A, bantu orang lain dalam kebutuhan, artinya bantuin ya kebutuhan orang lain untuk nyari pahala lah. Ya. Nah, terus B itu menulis cerita saya sendiri, bikin biografi, jadi supaya itu dibaca anak putu atau Ya. itu gitu ya. Bicara ya. Iya. Terus C itu
menghabiskan waktu sama keluarga. Ya. Oke. Ya, terus D-nya itu akan ini ngabisin musuh. Semua musuh-musuhnya dihabisin dulu sebelum meninggal gitu. Nah, terus yang E-nya itu apa, nyari sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup, jadi dipenuhi yang belum cita-cita yang belum tercapai itu berusaha diwujudkan semuanya. Ya. Berarti termasuk apa ya? Ada usaha lah ya. Ya, ada usaha gitu. Usaha itu bisa misalnya kepikiran, "Oh, saya ini orang jelek, artinya dia berusaha Untuk menjadi baik itu juga bisa masuk Ya, kategori ya. itu. Berarti itu. Ya. Itu Satu lagi nih, bentar nih. Tetap dengan penyangkalan sampai ajal, artinya tidak mau. nggak mungkin. Iya gitu, menyangkal lah. Aja lah, aja. Iya gitu. Ya, Ya seperti itu gitu. berarti itu tadi apa itu D ya? Gede itu. Bentar kita lihat skornya ya. Skornya ini kalau tadi bantu orang lain dalam kebutuhan itu skornya 60. Kalau menulis cerita, bikin biografi itu 40. Terus kalau menghabiskan waktu dengan keluarga itu 50. Kalau ngabisin musuh itu 10. Terus berusaha mewujudkan sesuatu yang jadi cita-cita lah, atau yang belum terlaksana itu Berapa itu? itu skornya 30. Berarti 280 Sama 30. 310. Iya. Nah, ini yang terakhir ini tetap menyangkal ini sampai ajal itu 20. Berarti skornya jangan diingat-ingat ya. 310. 10 ya. Oke. 3 pertanyaan lagi nih. Nah, ini kira-kira kekurangan terbesar jenengan itu apa dalam yang jenengan pahami? Kekurangan jenengan ya. Iya. Tapi ini kita pilih ya di sini ya. Iya, apa? A itu terlalu naif dan terlalu polos lah gitu. Naif itu apa sih? Naif ya apa sih ya? Saya kurang bijaksana apa ya? Atau apa ya? Oh iya, kira-kira itu ya. Iya. Terus D itu pembenci. Membenci. Terus yang C itu nggak peduli, maksudnya tidak pedulian orangnya loh, dengan apapun tidak pedulian. Itu apa tadi pertanyaannya? Kekurangannya jenengan. Kurang. Oh iya. Iya. Terus yang D itu ketakutan loh. Sering ketakutan gitu misalnya, atau Anda terlalu penakut atau gimana mau menghadapi masalah itu kadang dibenturkan dengan ketakutan ini itu, ketakutan ini itu gitu kan. Terus rasa penasaran gitu, jadi kayak kepo gitu loh gitu. Kayaknya itu Ya, itu. penasaran ya. Iya. Sering ketakutan lah. Oh ketakutan ya, iya. Terus yang F-nya itu terlalu toleran, itu nih udah banget apa? Jadi sering dimanfaatkan orang sih kalau yang kayak gini nih. Jadi kurang tegas lah. Kalau yang terlalu toleran. Kita lihat skornya ya. Jadi kalau yang A itu terlalu naif dan polos, itu skornya 60. Kalau B pembenci itu skornya 10. Kalau C tidak pedulian, artinya kurang peduli lah, itu 30. Kalau sering ketakutan menghadapi masalah misalkan, itu takut ini terlalu banyak takutnya, itu 20. Itu antara C dan D itu Kalau E itu penasaran, jadi suka kepo gitu, atau pokoknya apapun bikin penasaran, itu termasuk
positif juga sih, misalkan dalam bidang ilmu pengetahuan gitu. D itu D ada nuansa Ketakutan ya. Nah, ini satu lagi, ini F ini terlalu toleran, ini 50. Berarti kalau jenengan pilih D itu 20. Berarti tadi 310 tambah 20 330. 330. Lanjut ya. Terus Nih. Terus ini nih berhubungan tadi ketakutan ini. Ini yang paling menakutkan buat jenengan itu apa? Jadi A itu kalau sendirian. ya. Terus B itu ketinggian atau takut sama laba-laba atau sama monster-monster gitu. Terus yang C itu takut terkunci sendirian, misalkan di dalam kamar apa di dalam ruangan kayak gitu. Yang D itu takut kematian. Yang E takut kegagalan, jadi apa-apa takut gagal gitu. Terus yang F itu takut kehampaan, misalkan kesendirian gitu. Jadi sendirian misalkan di tengah laut apa di tengah hampa lah. Hampa berarti bisa jadi sendiri, dalam arti tidak ada teman, tidak ada kawan yang bisa buat ngobrol gitu. Itu kehampaan ya. Iya. Ya, kita lihat skornya ya. Oke, kalau sendirian itu 40. A ini ya. Kalau B itu takut ketinggian, takut laba-laba, takut monster itu 20. Kalau takut terkunci itu 60. Kalau takut akan kematian itu D ini ya. D takut kematian itu 50. Kalau E takut kegagalan itu 30. Kalau F kehampaan itu takut kehampaan itu 10. Berarti jangan tambah 10. Tambah 10. Tadi 330 apa ya? 30 tambah 10 340. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Jangan percaya nggak ada takdir sama itu ada sihir gitu apa gitu ya? Ini jangan dijawab dulu, nih tak bacain dulu ya. Pilihannya ya. A itu nggak percaya, tidak ada hal seperti itu. Terus yang B itu iya percaya, itu memang benar ada. Antara takdir ada, sihir ada. C nya itu percaya sama takdir, bahwa takdir itu memang menentukan hidup. Terus D nya itu saya ingin berpikir bahwa sihir itu di mana saja, artinya meyakini bahwa sihir itu ada di mana-mana. Tapi dengan pemahaman. Iya, dengan pemahaman. Berarti ya. Terus saya percaya dalam ilmu atau sihir hitam, artinya jangan percaya ada sihir, dan itu sihir itu korelasinya atau hubungannya itu dengan ilmu hitam gitu loh. Ya. Terus jangan nggak yakin ini yang F itu tidak yakin dengan keduanya, dengan takdir dan dengan sihir gitu. Kalau saya yakin, tapi itu ya harus dipikirkan lah. Itu tadi yang ada berarti D ya. Saya yang berpikir gitu. Jadi perlu dianalisa ya. Analisa. Jadi ini kita lihat skornya ya. Ini skor terakhir nih. Jadi kalau jenazah tadi milik A itu 30 nilainya, artinya nggak percaya gitu. A tidak ada hal seperti itu A itu nilainya 30. Kalau percaya itu dua-duanya itu benar, artinya takdir dan sihir itu ada, itu skornya 60. Terus kalau saya pikir bahwa takdir menentukan hidup, itu C, itu skornya 50. Nah, kalau D itu saya ingin berpikir bahwa sihir itu di mana saja ada, itu 40. Terus saya percaya ilmu sihir itu sihir hitam kayak gitu. Itu E itu nilai 10. Kalau F nggak yakin ada, itu 20 nilainya. Berarti itu tadi berapa ya? Tadi D itu 40.
berarti 340 sama 40 380 ya, 380 ya, ya. skornya ya. Oke, kunci Ya nih, nanti kita bacain hasilnya nih. Nih kalau poinnya itu tadi antara 100 sampai 170, itu berarti apa, guru sejatinya itu setan. Ngeri ini ya, dan dulu nih, jadi guru sejatinya itu setan, dia pengaruh terbesar, artinya ini ruh ya. Guru sejati artinya entitas atau energi yang mempengaruhi itu energi frekuensi setan itu, frekuensi bawah. iya, frekuensi bawah. Jadi kalau dia berbentuk, dia bentuknya ya setan itu. Kalau dipercaya ada bentuk di situ, itu dia akan wujudnya itu setan. Terus ini kita poin berikutnya ya. Nah, ini. Jadi tadi yang orang-orang kriminal biasanya ininya itu. Poinnya seperti itu ya. Iya, kalau apa tadi poinnya 180 sampai 260 ya, dia guru sejatinya itu mungkin roh penasaran ini masuknya. Iya. Roh penasaran. Jadi dia masuk ke dalam jiwa, mempengaruhi ini perilaku manusianya. Itu jadi karena kasar ini mereka juga nakutin gitu. Takut lah. Iya, menakutkan. Takut, ya. Iya, dan itu bikin ciri-ciri orangnya yang punya ini sering kayak apa, gerakannya itu kayak orang ceroboh. Jadi kayak tadi saya nyentuh gelas ini gini tadi, itu kesenggol kayak gitu, atau dalam melakukan sesuatu itu ceroboh lah kayak gitu ya, ceroboh, kurang konsentrasi, kurang gitu, kurang fokus. Itu ciri-cirinya itu. Jadi roh seperti itu masih di entitas yang rada rendah ini. Ya. Tapi dia punya kemampuan telekinetis biasanya, Mas. Misalkan kayak akan ada orang yang bisa telepati gitu, memindahkan benda sini gitu. Mungkin kalau di telekinetis itu yang ini ya, yang apa kayak mendapat bantuan makhluk halus. Ya itu seperti semacam itulah gitu. Ada apa itu namanya itu, dibantu perewangan lah ya gitu ya, betul itu. Jadi perewangan mungkin ya cocoknya itu. Jadi ininya perewangan, guru sejatinya. Terus ini kalau poinnya tadi 270 sampai 350 itu dia itu guru sejatinya itu roh penjaga. Roh penjaga. Iya, penjaga. Jadi atau pelindung gitu. Jadi ini dia itu mempengaruhi ini, dia akan artinya menuntun orang itu ini untuk kayak misalkan perjalanan spiritual kayak gitu. Dia mudah ini masuk ke alam spirit. Gitu. Dan dia itu melindungi di situ. Gitu. Terus dia sering memberi kendaraan untuk masuk ke situ. Kadang-kadang dapat petunjuk gitu. Petunjuk untuk ini loh caranya masuk dunia ini gitu. Ada nasihat ya, ada pembimbing yang jadi dia terarah, orang itu mengarahkan. Iya, mengarah ke jalan tempat-tempat yang benar. Mungkin benar tidaknya tidak tahu, tapi yang dituju lah itu. Jadi dimanapun dia itu menjaga. Perannya menjaga. Ya, paham. Iya, paham ya. Ini mungkin kayak entitas tinggi nih, Mas. Yang mungkin kalau misalkan dalam Islam mungkin ada malaikat
atau tidak, atau mungkin ruhnya para wali, atau bisa jadi yang tertinggi. Kalau dalam Buddha mungkin apa itu Mas? Kalau dalam Buddha mungkin ya Buddha itu sendiri, atau atau dewa-dewa lain seperti Dewi Kuan Yin atau apa. Artinya entitas-entitas tinggi lah. Iya. Yang Pencerah lah. ya pencerah yang jadi guru pendampingnya itu. Nah, sekarang kalau misalkan poinnya itu 360 sampai 440. Jadi ini tadi dijumlah ya semuanya ya. Iya, tadi 380 80 ya. 380. Nah, ini berarti jenengan ini. Ini rohnya itu roh pembawa pesan. Jadi kalau jenengan sering dapat kayak intuisi, kayak dapat mimpi-mimpi petunjuk kayak gitu, atau jenengan sering memberi petunjuk ke orang lain, itu ketika ada orang lain ada masalah, jenengan sering cenderung untuk memberikan petunjuk, atau jenengan dengan mudah memberi petunjuk gitu ke orang lain nih, oh ini jalannya seperti ini, jalannya seperti ini, jalannya seperti ini. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya berarti guru sejatinya Anda itu ini dia seorang pembawa pesan. Iya. Jadi kalau dalam Islam itu mungkin malaikat Jibril gitu ya. Ya, jadi Itu ya malaikat Jibril kan, karena dia membawa pesan kan. Artinya bisa jadi mungkin kalau ke orang biasa tidak langsung malaikat Jibrilnya, dia karena dia punya inilah ya korelasinya ke situ itu. Bisa jadi anak buahnya atau apa gitu kan. Tingkatan rendah. Iya. Ya anak buahnya atau apa kan, dia punya inilah, punya struktur organisasi gitu yang artinya seperti itu untuk menjalankan ini gitu. Jadi terus kalau misalkan ini juga ketika misalkan jenengan ada mau mencoba sesuatu yang baru, itu dituntun oleh roh ini. Jadi dikasih tahu ini, oh ini jangan dilakukan, intuisinya gitu. Berarti semacam ada ini ya. Warning gitu ya, ada itu. Bagus itu. Ya, ini jadi ini dia sering ini. Jadi kalau misalkan orang sering suka meditasi, orang suka berkhalwat, orang suka menyepi, merenung kayak gitu. Ya, memahami tentang kehidupan apa dan sebagainya. Ini ruhnya ini nih, guru sejatinya. Jadi kalau dalam Islam ya berarti ya itu tadi disebutkan itu energi entitas malaikat Jibril. Kalau mungkin kalau di Buddha apa Mas? Buddha ya. Ya mungkin para Buddha. Kalau Hindu mungkin ya kayak dewa-dewa lah ya. Tetap masuknya ke situ ya. Entitas tinggi lagi ya, lebih tinggi dari yang tadi ya. Itu membawa pesan lah ya. Iya, membawa pesan dari sering dapat simbol-simbol, artinya sering mimpi juga. Misalkan kita mimpi apa gitu itu. Dalam mimpi simbol itu untuk ketika mau ada masalah atau ada sesuatu yang harus dihadapi, itu kita mimpi ada dapat simbol-simbol apa gitu. Atau ketika bermeditasi sering mendapatkan simbol. Berarti ini ruh ini. Apa? Jibril ya. Iya, kalau di Islam ya gitulah. Ya itu, jadi gitu hasilnya. Jadi sudah nggak bingung lagi ya. Bisa cukup membantu lah ya. Ya, ini sangat membantu itu. Iya, jadi kita lebih fokus lah ya. Itu kayaknya itu itu keilmuan banget. Iya. Iya. Nah, ini karena sesuai dengan sesuai dengan jiwanya itu, jadi frekuensi jiwa. Ini itu tetap frekuensinya kan sama berarti. Nanti sudah ketemu ya, jangan saja penasaran lagi ya. Ya. Oke, ternyata semudah itu ya. Ya, ternyata semudah itu. Ini bisa dibuktikan secara empiris, artinya bisa kita amati dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, berarti kita mau menemui mereka, berarti ya tinggal sudah tahu. Kalau misalkan tadi jenengan ketemu pembawa pesan atau misalkan apa messenger, artinya
jenengan akan lebih mudah menemui. Artinya jadi jenengan nggak usah nyari yang lain itu, artinya jangan langsung menuju ke situ gitu. Dan itu akan lebih cepat ketemu dalam bentuk wujud, misalkan kepingin diwujudkan visual gitu kan. Misalkan visual ya itu bisa tinggal klik lah Klik, ya. iya itu. Oke ya. Oke, Ya, terima oke, kasih. ya. Semoga bermanfaat, Mas. Ah. Ya.